Bapak Yahweh, kami bersyukur Bapak, kami masih bisa ada di tempat ini Bapak, memuji, muliakan nama-Mu. Dan pada saat ini ya Yahweh Elohim kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapak, kiranya Engkau yang menuntun setiap kami Bapak, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Yesus Masiah, haleluya, amin. Shalom buat kita semua. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Kita harus tetap bersukacita walaupun kita tidak banyak ya, karena dengan tuntunan Roh Kudus kita, pujian penyembahan kita itu tetap berkenan kepada Bapa Yahweh, amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita bersyukur di tempat ini karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nafas kehidupan dalam kehidupan kita, agar kita masih bisa melakukan aktivitas kita, setiap kegiatan kita ya. Oleh karena itu kita sangat bersyukur dan kita membalasnya dengan kita memberikan Dia pujian dan penyembahan. Jadi saudara-saudara, kita di hidup di dunia ini pasti mengalami namanya permasalahan percobaan kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang kegelisahan, dan langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan membacanya secara bersama-samaan. Sudah dapat amin? Haleluya. Kita akan bacanya mulai dari judul perikopnya 3, 2, ya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya aku berada, kamu pun berada di situ. Haleluya. Ya saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Ya, kita percaya bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan Bapa Yahweh, ya, kita pasti akan mendapatkan tempat yang terbaik di sana. Tetapi saudara-saudara, kita dalam kehidupan kita pasti memiliki namanya berbagai percobaan dan permasalahan. Dan pada hari ini saya akan menekankan pada ayatnya yang pertama, yaitu janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Ya saudara-saudara, ini mengenai kegelisahan ya. Kegelisahan itu sebenarnya adalah hal alamiah manusiawi yang ketika kita rasakan ketika kita mengalami sesuatu yang tidak pas dengan kita ya, mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi tidak nyaman, yaitu gelisah. Ya saudara-saudara, gelisah ini sebenarnya ya manusiawi, tetapi kita harus tahu saudara-saudara, ketika kita gelisah itu jangan membuat gelisah kita itu sampai menjadi berlebihan ya. Kalau berlebihan itu biasanya menjadi apa? Ketika kita gelisah terlalu berlebihan, yang terjadi adalah kita menjadi terlalu banyak pemikiran, lalu ketika kita sudah tidak mampu lagi, kita akhirnya menjadi putus asa, kita menjadi mundur, kita tidak yakin lagi, dan kita ujung-ujungnya ya depresi ya. Saudara-saudara, orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami kegelisahan yang berlebih, itu sangat mudah dan sangat rentan yang menjadi namanya putus asa ya. Dan putus asa itu bukan hanya orang yang misalnya lagi sedang down-downnya saja, atau lagi sedang orang yang miskin gitu ya, tetapi orang yang lagi senang pun, yang lagi bahagia itu bisa mengalami namanya putus asa. Contoh misalnya dia bersaing dengan teman dia bisnis contohnya kan, tetapi dia mau menyaingi penghasilan temannya, tetapi dia tidak bisa,
lalu dia merasa gagal, putus asa. Padahal dia sebenarnya posisi dia itu masih di atas, tapi dia tidak menyadari itu. Oleh karena itu keputusasaan ini bisa terkena terhadap kita semua ya. Tidak orang yang miskin, tidak orang yang kaya, siapapun itu bisa membuat itu putus asa itu bisa ada di dalam diri mereka. Ya, saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan saya poin-poin yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini agar kita tidak memiliki kegelisahan yang berlebih sampai putus asa ya. Yang pertama adalah di sini dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim ya. Yang pertama adalah milikilah keyakinan dalam Hamasya ya. Ini harus menjadi dasar iman kita, bahwa kita apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus yakin, kita harus percaya kepada Bapa Yahweh bahwa Dia akan memberikan kita jalan keluar. Apapun permasalahannya, kita percaya bahwa Dia yang akan menuntun kita keluar ya. Kita harus percaya itu. Karena sebenarnya Tuhan sudah menyediakan semuanya kepada kita. Tuhan sudah memberikan, menyediakan ya, menyiapkan semuanya kepada kita, tetapi tergantung kita. Dan saudara-saudara, terkadang kita sebagai manusia kan kita pastinya kita di sini yang ada di sini kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bisa bilang sudah lengkap lah tentang rohaninya ya. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang kadang kita lupakan, yaitu kemauan dari diri kita sendiri ya, saudara-saudara. Ya, jadi ketika kita mengalami pencobaan, kita berdoa dan kita melakukan segala sesuatu ya, tetapi kita tidak percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya, itu pun akan menjadi sia-sia ya. Kenapa? Karena itu semua harus menjadi motivasi diri kita sendiri ya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa ya. Ya, waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, jadi pertama saudara, kita harus percaya bahwa kita harus memiliki keyakinan kepada Hamasya, kepada Tuhan, agar kita kegelisahan kita itu tidak menjadi berlebih dan kita tidak menjadi putus asa. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Dia yang akan memberikan jalan keluar, dan kita harus percaya pencobaan itu akan berlalu ya. Itu yang pertama adalah milikilah keyakinan dalam Hamasya. Yang kedua adalah lihatlah segala sesuatu menjadi pelajaran bagi kita ya. Saudara-saudara, apapun yang kita alami di dunia ini, mau sukacita duka cita, ketika kita lagi sehat, ketika kita lagi sakit ya, kita harus melihat semuanya itu menjadi pelajaran ya. Jangan ketika kita lagi susah, ketika kita lagi jatuh miskin, atau kita lagi menghadapi pencobaan itu, kita langsung menyatakan kepada diri kita sendiri, yaitu ini adalah kutuk, ini adalah hukuman dari Tuhan ya. Itu jangan langsung sedikit seperti itu ya saudara-saudara. Kita harus melihat bahwa setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita itu bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, kita anggaplah itu sebagai kurikulum ya. Kalau misalnya permasalahannya itu kecil, ya kita mungkin tanpa kita, macam kalau kita ujian kan, kalau nggak pala susah soalnya kita pun nggak belajar pun bisa melewatinya. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mengalami sesuatu pencobaan yang sangat besar, kita anggaplah itu menjadi pelajaran kurikulum yang sangat susah. Oleh karena itu kita harus meluangkan waktu kita di situ, kita harus meluangkan lebih sungguh-sungguh lagi untuk melewati semuanya itu ya saudara-saudara. Dan ketika kita mau melewati semuanya itu, seperti yang saya bilang tadi, walaupun kita mendengarkan firman, dan kita juga mungkin di sekeliling kita menceramahi kita dan lain-lain, kita harus ada yang namanya juga motivasi diri dalam diri kita ya. Mungkin kita udah melihat segala sesuatu itu menjadi pelajaran, dan mungkin kita sudah melaluinya semuanya itu, tetapi ketika kita merasakan itu, kita masih belum cukup ya, kita masih merasakan kita tidak mampu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus berpikir bahwa kita harus memotivasi diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita memotivasi diri kita sendiri, kita bisa
melewati semuanya itu, kita akan bisa melewatinya itu dalam Hamasiah. Kenapa saudara-saudara? Karena itu semua apa yang kita lakukan itu semuanya berasal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita ya yang kita pikirkan itu positif, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita pasti bisa melewatinya. Kita bisa melewatinya dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, kita harus melihat segala sesuatu menjadi pelajaran di kehidupan kita, dan kita harus juga memotivasi diri kita agar keluar dari jalan itu ya. Karena kalau walaupun kita misalnya kita mengalami pencobaan dan berbagai macam hal, ketika ada mentor kita atau angkatan kita atau teman kita, sahabat kita, orang tua kita menasihati kita sampai mulutnya berbusa pun, itu kalau kita tidak ada niat dalam diri kita sendiri untuk memotivasi diri kita untuk keluar dari situ, untuk bangkit lagi, itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, mari kita lihat segala sesuatu menjadi pelajaran, dan kita motivasi diri kita agar kita bisa keluar dari masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa ketika kita mendapati permasalahan itu yang membuat kita gelisah sampai berlebihan, itu kita harus percaya adalah Tuhan memberikan kesempatan pada kita ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kesempatan bagi kita. Selama kita masih hidup, selama kita masih berjuang, selama kita masih berdoa, selama kita masih mempunyai planning, perencanaan yang bagus dalam yang sudah kita rencanakan buat kehidupan kita, itu harus kita percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk menjadi ruang bagi kita, untuk menjadi ruang belajar ya bagi kita. Kenapa? Karena saya percaya saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah, kita pasti tidak akan di situ-situ aja. Kita pasti bisa bangkit lagi dan kita bisa menjadi lebih baik. Ya walaupun misalnya kita sedang kekurangan pada saat ini, kita harus percaya bahwa kita akan bisa menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang ya. Dan kesuksesan itu bukan milik orang tertentu ya. Bukan karena dia punya uang dia bisa menjadi sukses, bukan karena dia memiliki pendidikan yang tinggi dia bisa menjadi sukses, bukan karena koneksinya yang sampai kemana-mana itu bisa menjadi sukses, bukan ya. Tetapi itu tergantung diri kita sendiri, untuk kita motivasi diri kita sendiri, dan kita menjadi orang yang menjadikan pembelajaran dari dalam setiap hal ya, menjadikan itu ruang untuk belajar, dan menjadikan itu ruang untuk kita lebih lagi berjuang dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, selama kita masih hidup, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, kita harus percaya juga bahwa kepada diri kita sendiri ya. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang luar biasa, dan kita percaya bahwa kita bisa melewati segala sesuatu. Dan kita harus percaya juga bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk belajar, untuk menjadi sukses, dan untuk melewati semua itu dengan kuasa Tuhan ya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kita harus terus berserah kepadanya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita percaya ketika kita down-downnya, kita merasakan kegelisahan yang berlebih, kita percaya bahwa segala perkara itu dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa melewati semuanya itu. Oleh sebab itu, kita jangan putus asa, karena firman-Nya juga mengatakan bahwa aku bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ya, itu firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, aku bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Jadi ketika kita mengalami yang namanya keputusasaan, kita harus percaya bahwa Tuhan bersama-sama kita, dan kita pun harus berusaha dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa bangkit dan melewati segala sesuatunya itu. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kiranya itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa kita menjadikan ruang untuk kita belajar, menjadi ruang untuk pengalaman kita ya, agar kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita.
Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Yahweh, terima kasih atas firman-Mu Bapak pada hari ini. Kami sudah mendengarkannya Bapak, kiranya itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapak. Dan Bapak Yahweh, kiranya ketika kami jatuh tergeletak Bapak Yahweh, tangan-Mu lah yang menopang kami Bapak Yahweh. Dan Bapak, kami percaya Bapak bahwa kami bisa melewati segala sesuatunya itu Bapak, oleh karena penyertaan-Mu Bapak Yahweh. Bapak, kami bersyukur punya Elohim seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami Bapak. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan orang yang remuk Bapak, orang yang sudah terjatuh Bapak. Apapun permasalahan kami, apapun masa lalu kami percaya Engkau tetap mengasihi kami. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Oleh karena itu Bapak Yahweh, kami meninggikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya setiap kehidupan kami Bapak, kami memiliki keyakinan Bapak dalam Engkau setiap waktu Bapak, apapun yang terjadi Bapak. Dan Bapak, kiranya kami bisa, apapun yang Engkau berikan kepada kami Bapak ya, kiranya itu bisa menjadi pelajaran bagi kami Bapak. Kiranya kami bisa belajar bahwa apa yang Engkau rencanakan itu sempurna terhadap kehidupan kami, agar kami bisa menjadi orang yang lebih lagi teguh Bapa, di dalam nama Yesus Masihi. Dan Bapa, kiranya Engkau selalu memberi kesempatan kepada setiap kami Bapa ya, karena kami percaya kesempatan itu Bapa Engkau berikan kepada kami Bapa, dan segala permasalahan yang kami alami Bapa Engkau berikan kepada kami, agar kami bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi Bapa untuk menjalani kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami dari bangun tidur kami hingga kami tidur lagi di malam hari Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.